Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan, dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai yang bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Astagfirullah, inilah wanita yang rajin salat tapi ditolak Allah. Satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan salat. Namun tentu saja, hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selepasnya, salat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan. Meski diberikan keistimewaan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman akan menolak salat bagi wanita tertentu. Beberapa di antara mereka tetap khusyuk karena merasa telah menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah tidak menerima salatnya. Bahkan, para wanita tersebut akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Dengan demikian, Anda pasti tahu penyebab marah dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita sehingga menolak salat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat salat istri tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan salat itu pun tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang salat mereka tidak naik melebihi kepala mereka walaupun sejengkal, yakni seorang yang mengimami sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami, jangan sampai suami bersedih bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya agar marah tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya patuh pada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Seandainya pantas atau boleh bagi seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf apabila berbuat kesalahan. Demikian mengenai ciri wanita yang salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baiknya kita menghindari ciri demikian agar amal ibadah yang dilakukan berupa pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ada juga orang yang rajin ibadah salat tetapi tetap tidak dicatat oleh malaikat. Ternyata ini penyebabnya. Diwajibkannya ibadah salat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu, bagaimanapun kondisinya, kewajiban salat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka ada diberi kemudahan dengan melakukan salat jamak qasyar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan salat, akan banyak pahala yang didapat selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah salat yang rajin dikerjakan tetapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja, jika yang baik langsung dicatat amalnya,
Namun bisa juga sebaliknya, seperti rajin salat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan, di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu riya." Dalam sebuah hadis, diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, dan menangis. Mereka berkata, "Ya Allah, di dunia kami rajin melakukan salat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan salat." Para malaikat menjawab, "Tidakkah kalian ingat, pada waktu kalian melakukan salat, kalian bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu." Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya, bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat salat. "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala," seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu alam.